sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Segenap para ustaz, para guru, bil khusus Ustaz Haji Ahmad Nasir, Ustaz Haji Mukhtar Syarif, segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Huda, sekretaris, bendahara, Bang Din, Bang Haji Jelani, dan moderator tentunya Bang Heru dan seluruh asatidzah, seluruh hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melaksanakan tawakufan, untuk melaksanakan penutupan sementara pengajian yang rutin kita lakukan 2 minggu sekali. Nadhom yang sering kita baca di awal pengajian, nadhom yang disusun oleh Jid Alhamdulil Muallimit Tullabi wa Musahhilil Khairi Limay Yata'allamu. Segala puji hanya milik zat yang mengajarkan para pelajar. Artinya yang mengajarkan dan yang memberikan ilmu itu secara hakiki adalah Allah. Guru-guru, kiai-kiai, ustadz-ustadz itu hanya menyampaikan saja. Tetapi yang menanamkan ilmu ke dalam diri murid itu hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Oleh karenanya di sini disebut lil muallimit tullabi. Segala puji bagi zat yang mengajarkan pelajar, yang mengajarkan tolabah atau para siswa. Allah yang mengajarkan Nabi Adam, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam seluruh nama-nama yang tidak Allah ajarkan kepada malaikat-malaikat. Demikian juga dalam taklim, pengajian-pengajian, atau bahkan dalam sekolah dan pesantren-pesantren, sejatinya itu yang memberikan ilmu adalah Allah. Guru mah jelasin aja, urusan pinter urusan nomor sekian, urusan pinter itu urusan nomor berapa dah, nggak usah dipikirin. Jangan guru mikirin untuk minterin murid bagaimana, jangan, karena tugasnya hanya menyampaikan. Nanti yang mengajarkan sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, taklim kita ya rutin aja jalan. Nanti waktunya Allah berikan ilmu, dapat ilmunya. Amin nggak Pak? Amin. Waktunya kita diberikan pemahaman oleh Allah, maka akan paham pada waktunya. Amin. Ini yang dimaksud dengan Alhamdulillah muallimit tullabi. Dan tidak kalah pentingnya merupakan harapan juga dari kita, wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Allah yang mempermudah kebaikan untuk orang yang belajar. Yakinlah, selagi kita masih ngaji dan kita nggak berhenti ngaji, insya Allah kebaikan-kebaikan Allah berikan kepada kita. Gampang nanti akan Allah berikan mudah semua kebaikan dalam segala urusan kita. Urusan rumah gampang, amin. Urusan rumah tangga dan anak-anak gampang. Urusan kerjaan gampang.
Kalau kira-kira masih ada yang sulit juga, ya berarti yang ngaji memang masih kurang. Gitu aja. Kalau kira-kira ini masih ada aja, ini kesulitan, masih ada aja ketidakmudahan atau perasaan yang semakin sulit dalam kerjaan dan dalam hal-hal yang lain, berarti ngajinya masih kurang. Udah gitu aja. Karena janjinya wa musahhilil khairi liman yata'allam. Allah yang mempermudah segala kebaikan untuk orang yang belajar. Selama kita masih ngaji dan kita masih niat untuk terus ngaji, insya Allah Allah akan mudahkan semua kebaikan-kebaikan untuk kita. Amin. Makanya jangan berhenti ngaji sampai kiamat, kurang 2 hari lagi. Jangan berhenti ngaji pokoknya. Nazam yang sering kita baca itu merupakan satu harapan dan optimisme kita. Kita harus optimis bahwa Allah akan mempermudah untuk kita orang-orang yang belajar. Allah permudah mendapatkan segala kebaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari bulan ke bulan, sebulan 2 kali kita bertemu ngaji. Kadang-kadang saya juga izin. Tentunya di kesempatan yang mulia ini saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya, apabila dalam pengajian-pengajian kita ini ada penjelasan dan tutur kata yang kurang berkenan. Dimaafin gak nih kira-kira? Kalau dimaafin nanti di akhir pembicaraan saya kasih hadiah. Ada door prize-nya nanti. Dalam pertemuan-pertemuan kita, dalam pengajian-pengajian mungkin ada yang kurang jelas, ada pemahaman atau ada penjelasan-penjelasan yang kiranya kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. 2 kitab yang kita baca, kitab Nurul Dholam dan juga kitab Durusul Fiqhiyah. Ini dua kitab pokok, 2 kitab yang memang dianjurkan untuk dipelajari lebih dulu dibanding ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang harus dipelajari yang pertama kali ya ilmu akidah. Itu adanya di Aqidatul Awam antara lain, di Nurul Dholam. Dari pembahasan-pembahasan kita yang sudah kita pelajari, ada prinsip yang insya Allah mudah. Yang pertama mengenai sifat-sifat Allah. Kita udah tahu Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah dan seterusnya. Itu sifat wajib Allah. Tapi harus kita ketahui bahwa kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Semua yang terbersit dalam benak kita, maka Allah enggak seperti itu. Allah wujud, ya wujud. Tapi wujudnya bagaimana? Begitu dalam hati kita, dalam benak kita ada gambaran, oh bentuknya kayak begini, maka itu bukan Allah. Tanya lagi sama teman kita, kata teman kita, bukan begitu bentuknya, gimana? Kayak begini jelasin, bukan Allah pokoknya. Allah mendengar gak? Mendengar. Karena Allah punya sifat sami'an, basiron, mutakalliman. Allah punya sifat mendengar. Bagaimana mendengarnya Allah? Apakah mendengarnya Allah menggunakan alat pendengaran, model atau macam seperti telinga? Dibayangkan sampai muncul dalam benak kita, misalnya muncul dalam benak kita bahwa Allah mendengar seperti ini, maka itu bukan Allah. Allah melihat nggak? Allah melihat, basir. Bagaimana Allah melihat? Bagaimana Allah melihat makhluknya atau melihat apapun yang wujud ini? Maka yang terbersit dalam hati kita atau yang muncul dalam benak kita, fallahu bi khilafi dzalik, itu bukan Allah. Jadi yang ada dalam hati kita, yang ada dalam benak kita, kalau itu muncul langsung dihilangin, karena itu pasti bukan Allah. Fallahu bi khilafi dzalik. Munculnya paham-paham atau munculnya ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran pokok Ahlussunnah wal Jamaah, ajaran ulama-ulama kita dulu. Dia dapat wahyu, kemudian ngaku jadi Jibril, ngaku jadi Nabi juga. Nabi yang terakhir, Nabi siapa namanya? Yang ngaku Nabi maksudnya? Nabi Tugimin, ya. Tukang cukur.
itu muncul gara-gara sering menghayal, sering berimajinasi. Padahal tadi patokannya dalam akidah itu kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Pokoknya yang ada dalam benak kita mengenai Allah, ada bayangan kayak apapun, bukan Allah, udah bukan Allah pasti. Dan harus kita yakini, harus kita benar-benar percaya dan iman bahwa Allah juga menetapkan hukum-hukum yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, yaitu hukum yang sifatnya itu ma'ulima fi syariah bid-darurah, hukum-hukum yang memang secara pasti itu pasti diketahui dalam syariat, seperti wajibnya sholat, kemudian wajibnya puasa Ramadan, itu udah nggak bisa ditawar. Secara akidah maka kita harus yakin bahwa itu kewajiban. Demikian juga cabang-cabang keimanan seperti hari kebangkitan, bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad khataman nabiyyin, nabi terakhir. Ini harus kita yakini, dan ini sudah merupakan satu harga mati patokan, udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Karenanya paham-paham yang menyimpang, yang kemudian tidak sesuai dengan ajaran akidah kita, itu muncul lantaran sering menghayal, sering berimajinasi, dan dasar akidahnya, dasar tauhidnya tidak kuat. Tentang tauhid, tentang akidah, maka prinsipnya itu kurang lebihnya demikian. Ditambah lagi kita percaya kepada Allah, dan yang Allah turunkan baik berupa kitab, berupa mukjizat para rasul, demikian juga berupa kejadian-kejadian luar biasa yang ada di hari kiamat. Ini perlu kita yakini dengan cara yang paling gampang, yaitu bikin peta konsep dalam akal kita. Pernah kita bahas dan beberapa kali saya ulangi, pokoknya dalam benak kita, dalam akal kita harus dibagi konsep 3. Yang pertama wajib akli, lawannya mustahil akli. Apa wajib akli contohnya? Wajib akli semua orang pasti menghukumi wajib itu naik ke atas, wajib akli. Mustahil akli naik ke bawah, mustahil. Ada naik ke bawah? Nah, mustahil akli udah tuh. Termasuk wajib akli itu apa? Allah atau Tuhan satu, wajib akli. Karena kalau dua udah bukan Tuhan lagi. Kalau dua namanya partner. Kalau dua berarti paslon kali ya, bisa juga. Kalau udah dua berarti kerjasama. Lah kalau kerjasama dua-duanya lemah, berarti dua-duanya bukan Tuhan. Itu udah wajib akli. Wajib secara akal pasti Tuhan satu. Lawannya mustahil akli. Tuhan dua, Tuhan tiga, Tuhan banyak, mustahil. Jadi yang mustahil itu nggak ada. Nah di tengah-tengah itu ada yang namanya jaiz akli. Jaiz akli ini kejadian berupa kejadian di hari kiamat, di mana Allah membangkitkan yang sudah mati, ada timbangan, demikian juga mukjizat. Ini ranahnya ada pada jaiz akli. Itu untuk mempermudah pemahaman kita pada akidah. Pelajaran akidah prinsipnya kurang lebihnya ada pada ulasan yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian hadirin, kita belajar juga dari minggu ke minggu, dari hari ke hari kita belajar tentang fikih. Menarik dalam fikih itu, hukum-hukum yang ada dalam fikih ini sebenarnya bisa kita terapkan juga dalam hukum-hukum di kehidupan sehari-hari kita. Saya ambil beberapa contoh, misalnya kita makmuman atau sholat jamaah. Sholat jamaah itu boleh mufarokoh. Mufarokoh hukumnya ada yang makruh, ada yang wajib mufarokoh, ada yang hukumnya haram, ada yang mubah. Contoh mufarokoh yang wajib, kita tahu imam itu sudah batal sholatnya karena memang dia bajunya kena najis. Tahu, udah kita yakini dan kita melihat langsung bahwa imam kita ini batal sholatnya, maka kita wajib mufarokoh. Kalau kita sudah lihat betul bahwa nyata-nyata ada yang membatalkan sholat imam. Ada yang mufarokohnya itu mufarokoh makruh. Mufarokoh makruh ini mufarokoh tanpa sebab.
dia pisah begitu saja mufaraqah dengan imam. Dari sekian jenis mufaraqah ini, baik yang mufaraqahnya wajib atau yang bukan wajib, tetap gerakan makmum itu tetap ngikutin imam. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita nggak setuju sama pemimpin kita, mufaraqah aja udah. Mau itu mufaraqahnya wajib atau mufaraqahnya sunnah, tapi nggak perlu diekspos, nggak perlu dimunculkan terus protes sana sini, demo sana sini, nggak perlu. Biasa aja udah, ngaji aja udah ngaji, nggak usah turun ke jalan, udah mufaraqah aja. Itu yang diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak ada orang mufaraqah lagi sholat tahu imamnya batal, niat mufaraqah dalam hati, habis itu dikencengin bacaan suratnya, kemudian dia ninggalin imam belum ruku dia ruku. Nggak ada ajarannya seperti itu. Tetap mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh imam, tapi mufaraqah. Ini fikih yang tadi saya katakan menarik dan indah apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain, ini contoh pertama. Contoh lain yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ini, saya ingat kejadian beberapa tahun yang lalu waktu saya masih SD, saudara. Mas Bowo, nggak ada Mas Bowo ya? Saya ingat waktu itu njit nggak ada, tapi saya kelas 4 apa kelas 5 gitu. Saya ngobrol sama Mas Bowo, dan Mas Bowo waktu itu ada satu majalah, kalau nggak salah majalah yang memang njit ngisi rubrik di situ tanya jawab Islam. Nah, sambil nungguin njit pulang, Mas Bowo cerita ke saya. Kata Mas Bowo, bapak itu kaidah-kaidah hukumnya bagus, keren. Nih dicontohin. Saya nggak ngerti waktu itu ngomong apaan sih Mas Bowo. Saya bilang, ngomong apaan sih? Bapak itu waktu itu, Mas Bowo cerita begini, bapak kasih contoh ke saya begini. Yang namanya asal nggak boleh dikalahkan dengan kebiasaan. Yang namanya asal atau asli itu tidak boleh dikalahkan oleh kebiasaan. Itu contohnya, kata Mas Bowo nih, contohnya bapak bikin contoh waktu itu. Panggilnya belum izin, belum punya cucu waktu itu. Bapak kasih contoh nih, di contohnya kucing. Kucing itu aslinya ya makan daging. Aslinya kucing makan apa? Makan daging. Walaupun si pemilik kucing bilang, kucing saya mah kucing kota, kucing saya ini udah bukan kucing kampung lagi, nggak doyan dia sama daging. Dia makanannya makanan olahan, pokoknya makanan yang udah diolah dan untuk kucing-kucing mahal-mahal itu. Bener kayak begitu. Masih ceritanya Mas Bowo. Akhirnya ini pemilik kucing ini ada tamu, kemudian tamunya bawa tikus. Nah ternyata begitu dilepas tikus dikejar juga itu sama kucing. Ini artinya aslinya, memang aslinya kucing seperti itu, tetap asli tidak boleh dikalahkan oleh kebanyakan. Asli itu tidak boleh dikalahkan oleh suatu yang sifatnya kebiasaan. Kadang disebut kebiasaan, kadang disebut dengan kebanyakan. Asli harus tetap dipegang. Bertahun-tahun berlalu dan kemudian saya mendapatkan itu yang diceritakan oleh Mas Bowo dan yang dijelaskan oleh Njit, itu ternyata disebutkan di kitab-kitab fikih, Ustaz. Di antaranya di Syarah Fathul Mu'in Diana. Contoh asal atau asli tidak boleh dikalahkan oleh kebiasaan. Contohnya ada satu air sumur, ada satu air sumur. Nah kemudian memang di sumur itu, memang di daerah itu kebiasaannya anjing ya lalu lalang ke situ, lalu lalang anjing jalan ke sana kemari. Kemudian kita melihat bahwa ada satu anjing atau beberapa anjing itu mampir ke satu sumur itu. Sumurnya bukan sumur yang mulai dalam ya, pokoknya bisa tercapai oleh
oleh lidahnya anjing. Kita lihat dari kejauhan. Kita lihat dari kejauhan. Ini anjing seperti mencelupkan kepalanya dan seperti menjilat. Kita menduga bahwa anjing itu menjilat air yang ada di situ, bukan sumur tapi wadah atau genangan air. Nah, pertanyaannya, itu air kira-kira najis apa enggak? Ayo saya kasih pertanyaan nih. Kalau kata saudara-saudara, kata hadirin, itu air najis apa enggak tuh? Najis apa enggak? Najis apa enggak? Najis. Ada yang bilang enggak, mana yang bilang enggak? Dua yang bilang enggak. Yang Mbak Haji itu sama Ustadz Mahmudi. Yang lain najis ya? Najis enggak? Najis enggak? Apakah dugaan kita itu bisa membuat keputusan bahwa air itu najis? Kembali kepada kaidah tadi, kaidah amalan bil asli atau kaidah memenangkan asal dibanding kebiasaan. Selama masih dalam bentuk dugaan dan belum nyata-nyata kita melihat lidahnya anjing masuk ke situ, kita masih menduga, maka kita balik kepada asalnya. Asalnya air suci apa najis, Pak? Air asalnya suci apa najis? Suci. Maka meskipun itu anjing mencelupkan mukanya, tapi kita tidak melihat bahwa itu air dijilat oleh anjing, lidahnya dicelupkan ke air itu, maka tetap kita harus hukumi bahwa itu air adalah suci. Kenapa? Karena aslinya air adalah suci. Dan ini berlaku juga untuk banyak aspek dalam kehidupan kita. Anak, bapak sama anak, asalnya bapak itu sayang apa kejam? Sayang. Tapi zaman sekarang atau di zaman tertentu bapak kejam banget sama anak. Nah, maka ketika kita tidak menemukan bukti-bukti nyata, tidak menemukan bukti bahwa kita melihat langsung dengan mata kepala kita bukti atau dalil yang menunjukkan bahwa bapak ini kejam, maka kita harus kembali kepada asal. Kita belum kenal sama bapak ini, kita belum tahu sama orang ini, maka kembalikan kepada asal. Maka bapak itu aslinya adalah bapak yang sayang. Hukumnya balik situ. Imam Ghazali dikutip oleh Syekh Al-Bakri dalam I'anah itu menyatakan tentang hukumnya uang zaman sekarang ini. Uang, saya yakin bahwa Bapak pada punya ATM semua ya? Iya. Pada pegang ATM nggak? Enggak. Tapi suka berurusan sama bank ya? Taruhlah iya, suka megang ATM, suka berurusan dengan bank. Suka berurusan dengan bank. Harta itu campur. Harta kita yang nyarinya ya dengan yang halal, kita yang nyarinya apik banget, hati-hati banget, ini kita taruh di bank dan campur dengan harta orang lain. Nah, ini apakah saat kita ambil uang di ATM, apakah bisa kita hukumi bahwa ini adalah uang yang sudah tercampur, uang yang sudah kotor, atau dalam fikih, kalau kasus-kasus fikih seperti tadi, najis karena tercampur dengan itu? Maka kembalikan pada kaidah tadi. Asal itu tidak boleh dikalahkan oleh kebiasaan. Betul kebiasaannya di zaman ini, betul kebanyakan di zaman ini itu sudah orang main riba, orang sudah main yang haram-haram, orang sudah main hal-hal yang memang dilarang, penghasilannya diambil dari suatu atau pekerjaan yang Allah larang. Betul kebanyakan umumnya orang zaman sekarang ini ya seperti itu. Tapi tetap asal tidak boleh dikalahkan oleh kebanyakan atau kebiasaan, nggak boleh. Seperti contoh tadi, yang namanya kucing asalnya ya doyan daging, maka tidak bisa dikalahkan oleh kebiasaan. Kenapa demikian? Karena kebiasaan itu hanya berlaku pada zaman-zaman tertentu, hadirin.
kebiasaan seperti tadi harta atau kebiasaan seperti orang mencari riba, ini berlaku di zaman-zaman tertentu. Begitu juga kucing tadi, kebiasaannya dia makan makanan olahan yang udah mahal-mahal, zaman tertentu aja. Begitu juga tadi ada bapak kejam sama anaknya, itu juga berlaku di zaman tertentu, zaman yang sudah bobrok. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini hanya berlaku pada zaman tertentu. Sedangkan asal ini udah dari sononya seperti itu, maka itu harus lebih kuat. Hukum asal air suci, contoh anjing yang jilat tadi. Hukum asli bapak ya sayang sama anaknya. Begitu juga hukum uang yang kita campurkan di bank misalnya, itu kembalikan pada asal, karena kita asalnya cari uang itu memang uang dari pekerjaan yang halal, maka itu halal, nggak perlu khawatir. Ini penting karena dalam fikih ada banyak kaidah-kaidah dan juga ada banyak contoh-contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita semuanya harus terukur. Ukurannya apa? Ukurannya fikih. Jadi kita nggak bisa main perasaan kalau dalam fikih. Perasaan halal nggak bisa. Harus terukur dengan fikih. Ini pentingnya kita ngaji, jadi kita tahu hukum yang aslinya dari hukum fikih dan nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun demikian hadirin, secara singkat dari berbagai macam kaidah seperti kaidah amalan bil asli tadi atau amalan bil zohir tadi, kalau kita kembalikan kepada kaidah-kaidah, maka seluruh permasalahan fikih itu kembali kepada 5 kaidah pokok. Kaidah pokok yang 5 inilah yang harus kita pegang, ini buat mempermudah. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Semua urusan perkara itu tergantung maksudnya, tergantung motifnya. Kalau motifnya atau niatnya adalah niat untuk wudhu, maka jadi wudhu. Tapi kalau niatnya itu cuma buat ngadem-ngademin muka, ya nggak jadi wudhu udah. Begitu juga hal-hal yang lain. Al-umuru bimaqasidiha. Kemudian kaidah yang kedua yang bisa kita pegang yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Ini bisa kita terapkan pada contoh-contoh yang tadi. Air yang dijilat anjing itu baru bisa keyakinan kita itu hilang atau keyakinan kita dikalahkan kalau kita melihat benar-benar anjing ngejilat. Tapi kalau cuma dari kejauhan, itu namanya syak atau bahkan zon, lebih kuat dibanding syak. Kalau baru sampai tingkat syak atau bahkan baru sampai tingkat zon, kita nggak ngelihat nyata-nyata lidahnya masuk, maka yakin tidak boleh dihilangkan. Artinya air tetap suci. Al-yakin la yazulu bisyak. Kemudian ad-dararu yuzalu. Yang namanya madarat atau bahaya, suatu yang merusak, itu harus dihilangkan. Ini prinsip fikih. Dalam semua kehidupan kita, maka kita pegang prinsip ini. Kita ngaji, kemudian kita kerja misalnya, ini antara lain adalah untuk menerapkan kaidah ad-dararu yuzalu, supaya kita tidak kena kerusakan. Ya kalau kita nggak kerja, rusak. Apa yang rusak? Rumah tangga kita mungkin bisa rusak. Kalau kita nggak ngaji, bisa rusak juga. Apa yang rusak? Ya rusak rohani kita. Maka ad-dararu yuzalu, yang namanya kemudaratan itu harus hilangkan. Kemudian kaidah berikutnya yang juga penting dan juga bisa kita jadikan sebagai pegangan, al-masyaqqah tajlibut taisir. Sulit, kesulitan ini bisa menarik kemudahan. Kalau dalam keadaan sulit, maka hukum-hukum itu bisa berubah, artinya bisa mudah. Contoh yang paling sering disebutkan itu orang lagi kelaparan dan dia tidak ada makanan apa-apa kecuali bangkai misalnya, kecuali bangkai, udah bangkai babi lagi.
itu udah haram berkali-kali, berkali lipat. Tuh babinya udah haram, bangkainya udah haram. Namanya babi kan nggak ada yang disembelih secara syar'i, mati begitu aja. Nah ini masyaqqah, sulit, nggak ada lagi makanan, dan kalau nggak makan mati, maka boleh makan. Itu namanya al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu bisa menarik kemudahan. Kemudian yang keenam yang juga menjadi yang kelima yang juga menjadi kaidah pokok dalam fikih dan juga bisa kita terapkan, al-adah muhkamah. Adat atau kebiasaan itu bisa jadi hukum. Adat kita atau adat orang tua kita dulu, silaturahim atau mudik, itu bisa dijadikan hukum. Hukumnya apa? Ya pertama hukum adat aja dulu. Nah kalau di situ kemudian ada nilai-nilai sunnah, ada nilai-nilai ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, bakti kepada orang tua, silaturahmi, maka itu bisa kita jadikan sebagai hukum sunnah. Adat mudik, adat lebaran, adat ngasih ampau, itu muhkamah, bisa dijadikan hukum. Ini 5 hukum pokok dalam fikih. Kesana kemari, dari buku ke buku, dari kitab ke kitab kita belajar, maka itu bisa ditarik pada 5 hukum pokok ini. Al-masyaqqah tajlibut taisir, al-umuru bimaqasidiha, ad-dararu yuzalu, al-yaqinu la yuzalu bisyak, la yazulu bisyak, al-adah muhkamah. Kalau masih kesulitan juga, Bapak hadirin, maka seluruh permasalahan fikih, seluruh kasus-kasus bahkan yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, semua yang kita lakukan atau hukum-hukum yang harus kita ambil, ini dasarnya adalah untuk darul mafasid, yaitu untuk mencegah kerusakan. Kita ngaji untuk mencegah kerusakan, kita kerja untuk mencegah kerusakan, kita silaturahim untuk mencegah kerusakan, kita apalagi tawakufan untuk mencegah kerusakan. Ngapa emang kalau nggak tawakuf emang rusak? Ya boleh jadi rusak. Kenapa? Ya bosan kali ngeliat saya mulu. Itu kerusakan juga. Tawakuf aja. Orang kan ada bosannya, ada jenuhnya, maka ada tawakufan. Kita sholat mencegah kerusakan. Pokoknya seluruh hukum fikih itu bisa ditarik pada satu itu, darul mafasid. Secara ringkas atau secara mudah, sebagian ulama mengatakan berbagai macam hukum fikih, maka prinsipnya dikembalikan kepada satu maksud atau satu motif, yaitu darul mafasid, mencegah kerusakan. Itu sedikit uraian yang merupakan kesimpulan atau bisa juga dikatakan sebagai satu penutup dari pelajaran-pelajaran yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Pertanyaannya, ini pertanyaan ada hadiahnya ini tentang akidah yang udah kita baca, Nuruz Zolam. Kita pernah membahas bahwa iman kepada hari akhir itu hukumnya wajib, dan Allah akan membangkitkan seluruh makhluk dari bangsa jin, manusia dan malaikat itu dalam tiupan sangkakala yang kedua nanti. Pertanyaan saya yang pernah saya bahas kemarin, siapa makhluk yang terakhir kali Allah cabut nyawanya, atau siapa makhluk yang terakhir kali mati? Nah itu pertanyaannya, silakan yang mau jawab. Ya, malaikat siapa namanya? Malaikat Israfil. Salah. Saya ganti pertanyaannya. Saya ganti pertanyaan, gampang kalau udah itu salah, gampang ya. Iya, makanya saya ganti pertanyaannya, Bang. Saya ganti pertanyaannya. Di antara wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi, ada yang sudah berbentuk kitab dan ada yang tidak berbentuk kitab. Di antaranya diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Syith. Apa wahyu Allah yang dimaksud yang tidak berbentuk kitab itu disebut dengan apa? Mana yang jawab nih? Angkat tangan.
Siapa yang jawab? Wahyu Allah yang diturunkan tidak berbentuk kitab pada para rasul. Ya. Siapa Bang Heru? Iya betul, namanya suhuf. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu yang pernah kita pelajari. Suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa, sebelumnya ada suhuf Nabi Syith. Ini hadiahnya, Pak. Oh, ada hadiahnya. Iya. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, dan Allah berikan kita bimbingan untuk terus istiqomah dan ikhlas dalam melaksanakan amalan dan ibadah-ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.